Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya beri judul pribadi yang tangguh, personality. Ya, puji Tuhan, pribadi yang tangguh. Kita akan mendasari firman Tuhan pagi hari ini. Kita baca di dalam Filipi 1 ayat 27 sampai 29. Filipi 1 ayat 27 sampai 29. Kita baca bersama-sama. Saya senang kalau kita bisa membaca bersuara, sehingga suara itu akan terdengar oleh telinga kita, masuk dalam pikiran kita, dan tersimpan di dalam hati kita. Ya, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, saya ingin kita menggarisbawahi mulai bahwa kamu, ya, bahwa kamu itu ya, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Karena bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu itu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Dan ini juga yang paling penting, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk apa? Untuk menderita untuk Dia. Ini harus kita ingat terus menerus, bahwa hidup kita ini harus sesuai dengan Kristus. Kalau Kristus menderita, kita juga harus ikut menderita untuk Dia. Namun kabar baiknya adalah, kalau toh kita ikut menderita bersama Kristus, kata Tuhan apa? Guk yang kupasang itu enak, dan bebannya pun ringan. Kita harus ikut menderita bersama Kristus, tetapi Kristus berjanji kepada kita, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, jadi biarlah hidup kita ini menjadi pribadi yang tangguh, tough personality. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, gereja atau orang Kristen itu harus berjuang melawan kekuatan lawan. Berjuang dalam iman melawan kekuatan lawan. Karena yang memberi kemenangan itu iman kita. Saya ulangi, kita harus berjuang dengan iman melawan kekuatan lawan. Siapa lawan kita? Yang berjakno itu siapa biasanya? Yang dekat dengan kita itu paling berjakno biasanya ya. Terus yang sering berhubungan dengan kita, sakarepe dhewe. Terus apalagi teman-teman sepelayanan, teman-teman sekerja, teman di sekolah, di gereja, dimanapun kita berada, yang paling berjakno adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu bukan lawan kita, itu justru rekan sekerja kita untuk
menderita untuk memperoleh poin ya di hadapan Tuhan. Dia harus berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik. Banyak mendengar, sedikit berbicara. Jangan banyak ngomong, jangan banyak menggerutu, jangan banyak cuap-cuap. Lakukan saja yang terbaik. Ya, puji Tuhan. Jadi kita berjuang dengan iman kita melawan kekuatan lawan kita tentu saja menurut firman Tuhan adalah sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Apa? Sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Nah, itu lawan kita. Lawan kita itu licik, lawan kita itu sadis, lawan kita itu sangat bencana ya. Tapi ya itulah lawan kita itu iblis. Jadi bukan yang greget, bukan orang-orang yang ada di sekitar kita, itu bukan lawan kita, itu teman kita. Ya, iblis dan roh-roh jahat di udara, itu lawan kita. Terus ada lagi orang-orang yang dipakai oleh iblis, itu juga lawan kita. Tapi bukan berarti lawan yang harus dihantam, tapi lawan yang harus didoakan. Doakan orang-orang yang dipakai iblis untuk menggoda kita. Alat-alat juga mungkin ya, seperti tadi kesaksiannya. Iblis itu gak suka kalau kita tuh tenang, kalau kita tuh senang, kalau kita tuh bisa bersaksi gitu. Gak suka dia. Dia sukanya adalah kalau kita ini jatuh. Dia ingin melihat kita jatuh. Hati-hati ya, hati-hati dengan iblis. Tangguh itu artinya sanggup dan mampu untuk menjalani hidup, entah itu suka maupun duka. Tangguh itu orang yang mampu, sanggup untuk menjalani kehidupan ini ya. Paulus di penjara pun dia bukan karena melakukan kejahatan, bukan karena pelanggaran hak, bukan, tetapi dia bisa berkata apa? Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Siapa? Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Filipi 4 ayat 12. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Ucapan apa yang keluar dari mulut kita itu menentukan siapa kita di hadapan orang. Jadi kalau menghadapi masalah, menghadapi persoalan, kita harus menjadi pribadi yang tangguh. Jangan suka ngomong yang negatif. Katakan yang positif kehidupan kita. Waduh, kejadian misalnya ya, bahkan hati-hati untek rumahmu. Aduh Tuhan, ya jangan begitu. Kata-kata kita itu harus kata-kata yang positif, ya, karena ada lawan kita itu tadi, dia mendengar apa yang kita ucapkan, diolah sama dia, diwujudkan. Nah, kita mewujudkan hal yang positif dan benar dari Tuhan ya. Paulus tidak berkata bahwa kalau kita disertai Tuhan itu dalam keadaan kelimpahan, dalam keadaan ditolong Tuhan, sehat, banyak berkat. Nah, terus hal-hal yang positif lainnya. Bukan hanya itu. Paulus mengatakan bahwa dia disertai Tuhan baik dalam lembah kekelaman, sekalipun kesulitan apapun yang kita alami. Saya sudah pernah sampaikan bahwa berkat yang terbesar bagi kita adalah disertai oleh Tuhan.
dimanapun kita berada, siapapun kita, disertai Tuhan itu berkat yang terbesar. Kesaksian sudah nyata. Kita banyak mendengar kesaksian. Kemarin WL juga sempat cerita sambil nangis gitu ya, ditolong Tuhan, mendapat mujizat dari Tuhan. Hampir sama dengan Ibu Dari, mungkin nanti mau cerita sendiri silakan. Ya, itu adalah bukti bahwa Tuhan itu tidak pernah lepas kita. Barang habis, gampang. Bisa beli lagi, Tuhan berkati. Itu saudaraku ya. Saya juga sering sekali mengalami kadang yang terakhir itu lucu. Kok Tuhan berkati saya terus menerus ya? Nih, kenapa nih Tuhan? Saya bertanya, Tuhan buat apa nih Tuhan? Tanya lucunya itu suster bilang kompor ini loh sudah selama kami tinggal di situ nggak pernah diservis kompor saya itu, sehingga kalau nyalakan itu nggak bisa lagi. Akhirnya persis saudaraku, uang yang saya dapat itu persis buat bayar kompornya, servis kompor 550.000, tidak lebih tidak kurang. Saya sampai heran, betulnya. Nah, terus kemudian waktu ada teman-teman SD saya ngajak reuni itu juga begitu. Pak Tom sudah keberatan, kita udah dari Nganjuk barusan, kan kakak ipar saya meninggal itu, kami sudah totalnya Nganjuk itu lumayan mahal ya. 120.000 PP 240. Ya ada, bukan berarti tidak ada, cuman maksudnya nggak usah lah gitu ya. Nah, tapi saya tuh, teman-teman saya tuh, wah ayo tak, gini udah ada, gini. Saya berdoa, ya udah kalau Tuhan izinkan ya Tuhan kasih berkatnya, kalau enggak ya udah. Tahu-tahu saudaraku, ada beli mandu, waduh banyak ini. Wah, saya bilang cukup Pak. Ini lebih dari cukup, kita bisa PP lagi nih. Lanjut Surabaya gitu ya. Ya puji Tuhan, seperti itulah kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan berikan jalan keluarnya. Dan kita nggak boleh maksain Tuhan, karena kalau Tuhan nggak izinkan ya udah nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi selama Tuhan izinkan, Tuhan kasih berkat buat kita. Jadi janganlah kita takut dan gentar akan semuanya itu. Sebagai orang Kristen penting sekali untuk menyadari bahwa Tuhan juga beserta kita ketika kita berada dalam jurang yang mungkin menenggelamkan kita. Kita pasti tahu Komandos banyak kesaksian ya dalam keadaan terpuruk gitu. Apalagi banyak sekali saat ini yang saya kemarin dengar cerita masih saudara sih dengan saya, kaya raya saudara, kaya raya, tapi tiba-tiba dia berkata sekarang ini udah 3 tahun aku nggak kerja. Anaknya 2 di Taiwan. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong ya. Tapi memang banyak orang yang sekarang belajar percaya dengan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, puji Tuhan. Kekuatan Tuhan itu ada di dalam kita. And insecure, kalau kita kehilangan pribadi yang tangguh, kalau kita bukan menjadi pribadi yang tangguh, kebalikannya adalah kita menjadi pribadi yang insecure. Apa itu insecure? Insecure itu merasa tidak aman. Merasa tidak aman, terus minder, ya. Apalagi ya, gak percaya diri, juga orang yang ketakutan, merasa diri deg-degan terus, takut terus, gitu. Kondisi seperti itu sangat tidak nyaman untuk kita. Orang yang seperti itu tidak bisa memberi kontribusi di dalam sebuah komunitas. Dimanapun kita berada, orang yang ada insecure, di rumah pun ya, disuruh ini itu pasti jangan-jangan aku disuruh karena alasan apa, sama orang tua nggak percaya, sama ya apa yang ada di sekitar kita nggak percaya, kayak gitu. Nah, sebuah komunitas baik itu di dalam rumah,
bergereja itu sangatlah penting buat kita. Kita penting, saya dulu juga sudah pernah sampaikan tentang ketahanan dari dalam, membangun ketahanan dari dalam sebuah komunitas. Itu sangat penting buat kita ya. Karena di dalam, kenapa komunitas itu penting? Karena di dalam komunitas itu kita bisa saling menjaga, saling mengasihi, saling kalau ada yang salah diluruskan, diingatkan, kalau sakit didoakan, dibesuk, diingat dan diperhatikan. Karena kebutuhan manusia itu diperhatikan, itu yang nomor satu. Gak usah ngomong lah, gak usah bilang aku gak mungkin. Karena setiap orang itu butuh perhatian. Jadi biarlah kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kami tim gembala juga selalu berdoa untuk komunitas kita. Karena kepercayaan gembala, yang gembala dipercayakan untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan, maka kita harus berdoa, kita harus selalu care, peduli dengan jemaatnya, pengurusnya, para pelayannya. Mungkin gembala punya keterbatasan, tetapi setidaknya kita bisa mendoakan. Jadi kalau ada apa-apa jangan segan-segan untuk menyampaikan kepada kita. Kita bawa di dalam doa. Ya. Ibrani 13 ayat 17. Ini ada dasarnya saudaraku ya. Ada dasarnya, kita tidak ngomong tanpa ada dasar. Mengapa seperti itu? Ibrani 13 ayat 17. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan cara itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan. Sekali lagi ini biar kita tahu. Sekali lagi baca yang keras, ayo 2, 3. Kenapa kita harus taat kepada pemimpin? Di sini ada pemimpin-pemimpin, saya tahu. Pertama ada gembala, ada tim gembala, ada ketua kasosial, ada pengurus, ada ketua koordinator pemuda, ketua pemuda, ada yang dipercayakan untuk kaum wanita, sekolah minggu dan sebagainya. Ya, kepercayaan untuk kebersihan gereja, ada pemimpinnya. Itu kita harus menghargai mereka. Dikatakan bukan hanya menghargai tunduk. Tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu. Karena apa? Khususnya tim gembala berjaga-jaga. Mereka tuh berjaga-jaga atas jiwamu. Jadi gak akan mungkin kita membiarkan kalau ada yang lagi ngambek, ada yang lagi sakit, itu terus dibiarkan begitu. Enggak ya. Kita berjanji, itu tugas dan tanggung jawab seorang gembala untuk tetap menjaga jiwanya. Kadang meskipun dengan pemberontakan sekalipun gak apa-apa, kita tetap teguh berdoa, minta Tuhan. Ya, kita mesti memberanikan diri untuk mendatangi tahta kasih karunia Allah, untuk meminta pertolongan pada waktunya. Ya, sedikit banyak Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada bersama dengan mereka.
Ya, dan kami juga minta agar kita juga care kepada sesama teman kita mungkin yang tak pernah hadir dijenguk. Ya, ada orang-orang tertentu yang tak usah disuruh itu sudah dilakukan. Itu sungguh meskipun kita tidak memuji, tetapi itu kita bawa kepada Tuhan, dan itu akan Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Ya, itu ya, kami selalu berdoa. Tidak akan, kalau ada yang kurang minta maaf, kalau ada yang perlu disampaikan mungkin enggak ini ingin tanya. Kadang-kadang kita pikir dengan pikiran kita sendiri, enggak ngerti maksudnya kita. Lah itu bahaya sekali ya. Jadi sampaikan, enggak apa-apa. Jadi kita bisa kasih penjelasan. Setiap permintaan, setiap usulan tidak harus kita penuhi. Tapi kita akan pertimbangkan. Pasti akan dipertimbangkan. Ya, biarlah itu bisa membuat kita mengerti bahwa kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan saya mengingatkan, ini harus diingatkan, jangan kita ini ikut-ikutan ya, apalagi asal-asalan pada hal-hal yang duniawi. Hal-hal duniawi itu mengganggu kita. Karena saya sering katakan, kita ini bukan dari dunia ini. Dunia itu membenci kita. Benar, sudahlah. Percayalah pada saya. Apalagi kalau teman-teman kita ya yang sering di-sharingkan, temanku, apakah di dalam sebuah komunitas kita harus mengikuti apa yang mereka lakukan? Enggak. Kita ini datang dari surga kok. Kita ini justru harus menjadi pahlawannya Tuhan. Doakan mereka. Bukan berarti kita tidak mau berteman dengan mereka, tetapi jauhi hal-hal yang bisa membuat kita jatuh. Kenapa sih? Ada natur dosa di dalam hidup kita ini. Kita ini gampang mana pengaruh baik atau buruk yang kita ikuti? Gampang mana? Gampang pengaruh buruk. Apalagi anak-anak muda. Mudah sekali terprovokasi, mudah sekali untuk kecewa, merasa terhina. Ada ya, jangan ya, kita harus menjadi pahlawannya Tuhan, dan kita juga harus membebaskan beban dosa yang begitu merintangi kita. Itu harus kita lepaskan. Kalau kita sudah diisi firman, kita sudah mengerti kebenaran, ayolah lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Pelayanan pun, saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang kita asal-asalan loh. Hati-hati. Hati-hati dengan pelayanan. Kelihatannya melayani di mana-mana, tapi fokusnya tidak di situ. Ada fokus yang lain, entah itu ada ceweknya, entah itu ada duitnya, entah itu ada hal-hal lain, mungkin karena sound systemnya di sana bagus, terus apa pemimpinnya bagaimana, saya tidak tahu alasan apa saja. Tapi itu berbahaya bagi kita kalau kita tidak hati-hati. Kalau itu membebani kita, lepaskan. Itu tidak akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Jangan kita mengecewakan Tuhan. Melayani itu untuk siapa sih? Untuk Tuhan. Mimpi pujian minggu lalu mengatakan tidak untuk menyenangkan gembala, tidak untuk menyenangkan yang lain, tidak ada. Tidak penting, tidak perlu. Yang perlu, yang penting itu harus kita pegang erat, yaitu menyenangkan Tuhan. Gampangannya begini, contoh nih ya, saya dapat tugas firman minggu lalu, dikasih tahu, wah di rumah sekarang
Saudara tahu ada cucu, ada Siro. Itu kalau pegang HP nggak boleh. Siro itu kalau saya pegang HP direbut tebal beneran. Suruh taruh. Lah saya belajar dari kapan? Belum lagi sekarang si Clay itu anak kecil yang lucu itu menyita perhatian saya juga dan juga waktu yang ada. Kalau dia lagi bangun ngoceh-ngoceh, nggak ditemani ngomong-ngomong, marah dia. Nggak mau, nangis, minta gendong akibatnya. Jadi mesti kalau dia bangun, saya temenin ngomong-ngomong begitu. Lah, waktu saya nggak ada, terus kadang masih harus ada ini, ada itu. Ya. Kemarin tuh seharian nggak ada waktu sudah. Udah pulang mau mandiin, Clay pakai AC Maya. Nah, udah kami ada undangan pagi dari grup perbankan. Udah, terus sampai rumah harus ini itu ngirim barang, terus apa? Pak Gem minta potong rambut biar cakep gitu, terus disemir. Nah, waktu saya nggak ada, ya. Tapi saudara dikasih Tuhan, ya kali saya renungkan Tuhan, apa yang Tuhan mau inginkan? Jangan sampai seperti ini. Misalnya nih ya, Tuhan tanya tadi, iya Tuhan, saya sudah siap Tuhan, sudah kok, saya sudah siapkan gini-gini, nanti saya mau bicarakan masalah ini. Sudah ya Tuhan, saya mau melakukan yang lain dulu. Mulai minta gendong, misalnya gitu. Kira-kira Tuhan jawab ya? Oh, tak. Ya, nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Kita harus tanya Tuhan mau apa, Tuhan mau menyampaikan apa untuk jemaat. Jumat sekarang doa malam. Sabtu kemarin udah kaum wanita. Oh, puji Tuhan. Waktu yang indah, senang. Capek, tapi senang gitu loh. Senang karena apa? Karena kita melayani Tuhan. Karena kita menyenangkan Tuhan. Itu hal yang sungguh-sungguh harus kita pegang. Ya. Senang dengan kebenaran itu loh. Itu wajib bagi kita anak-anak Tuhan itu menyukai kebenaran. Saya tuh nggak terlalu ngikuti kok kalau ada yang ngikuti arus sosmed itu capek, saya nggak ikut. Kadang-kadang saya cuma dengar ada cerita apa saya dengerin, anak saya dengerin. Tapi kalau sudah untuk dari berapa grup WA capek, saya nggak mau karena itu menyita waktu saya. Saya nggak mau menyita waktu untuk hal-hal yang di luar kebenaran firman Tuhan. Tak mau. Saya mau fokuskan diri untuk mendengar apa yang Tuhan katakan, untuk membaca kebenaran. Itu membawa keuntungan bagi kita. Nah, kalau kita tidak bisa tunduk kepada pimpinan, kita umek sendiri, kita melakukan hal yang ini, itu kata firman Tuhan apa? Tidak membawa keuntungan bagimu. Kalau sebagai anak itu tidak menyenangkan orang tuanya, itu orang tua ya tetap melakukan kewajibannya, melakukan sesuai dengan kita, tapi itu tidak menyenangkan, itu mendukakan hati orang tua kita. Banyak hal yang kita lakukan itu tidak menyenangkan Tuhan. Mari kita belajar. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara, kita semua, maksud saya kita berusaha untuk memperbaiki diri dari hari ke hari. Yang paling ini kalau sudah Ibu Wahia mengirim foto cret, nah jamnya sudah telat belum datang. Gak seneng, saya juga gak seneng. Apalagi terus kemana ada kia-kia gitu, mesti muter gini-gini. Kadang-kadang itu mangkal gitu loh saudara. Mangkal sama diri sendiri, bukan ini. Itu sesuatu yang baik untuk memacu kita, untuk menjadi lebih baik. Bu Ismi, aku telat ya, tapi ternyata nggak telat. Bani, aku telat ternyata nggak terlambat. Itu apa? Karena ada kerinduan. Itu ada tanggung jawab, ada sukacita untuk menyenangkan Tuhan, melupakan yang lain, nomor satukan Tuhan. Gak rugi, sungguh gak rugi kalau kita menomor satukan Tuhan
gak pernah ada kata rugi. Tuhan akan menolong kita dalam semuanya. Jangan sampai tadi hati-hati. Oh ya Tuhan, iya saya tahu, saya bertugas, saya sudah siapkan, saya nanti nyampaikan ini. Ya wes katakan Tuhan. Jadi kalau dia mau menyampaikan sesuatu, nggak jadi, karena saya sakar dewe ya kan, gitu. Nah, jadi jangan sampai mengecewakan Tuhan, karena itu melelahkan kita. Lelah loh. Lelah, ya, jangan sampai pokoknya sesuatu yang tidak perlu, misalnya saya juga mengurangi grup WA tuh, waduh, semua invite saya terus kadang-kadang terlalu banyak ya, lemot ya ini, akhirnya saya putuskan sendiri udah yang nggak terlalu nipu. Saya keluar, saya mohon maaf HP saya bener penuh terus itu, tak pernah kosong ya. Jadi perjuangan kita tuh tidak akan pernah sia-sia kalau kita berjuangnya itu bersama Tuhan dan seturut maunya Tuhan. Ya, perjuangan kita tidak akan pernah sia-sia kalau perjuangan kita itu bersama dengan Tuhan dan seturut maunya Tuhan. Bukan berarti kalau pelayanan kita banyak tetapi kita nggak fokus, itu juga nggak ada gunanya ya. Melelahkan kita. Jadi mari kita fokuskan pada yang menyenangkan Tuhan sajalah ya, dan hidup kita ini seturut dengan kehendaknya Tuhan. Tuh tante, saya bingung, ini paling banyak saya terima pertanyaan itu ini, gimana ya mengerti kehendaknya Tuhan? Yang bingung saya maksudnya ini sudah kehendaknya Tuhan apa bukan? Bingung ya kadang-kadang. Enggak usah bingung. Karena apa? Jangan kita hanya melayani tetapi tidak dengar apa yang Tuhan sampaikan. Jangan sampai nanti itu ya itulah saya paling takut mengecewakan Tuhan. Saya takut kalau kita nggak ngerti. Sudah tiap kali disampaikan, tiap kali ini nanti sepertinya tuh nggak pernah dapat apa-apa. Itu ya jangan begitu loh ya. Kita ini sudah siapkan, kita ini sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik yang kita bisa untuk Tuhan. Ya baiklah, kita juga harus memahami dan mau mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, yang perlu yang selalu harus kita tahu adalah apa maunya Tuhan ya. Ingat itu ya, apa maunya Tuhan, bukan apa maunya kita, bukan apa maunya yang lain. Belajarlah untuk mengerti akan hal itu. Nah, kalau yang tadi saya sempat lupa, banyak yang tanya, gimana sih tahunya bener gak nih kehendak Tuhan apa enggak? Gak usah bingung ya, gak usah bingung maunya Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu pasti kasih tahu kok. Janda di Sarfat misalnya, ada tiba-tiba kemarin tuh ada yang tanya pada saya, tadi orang janda di Sarfat itu pesimis enggak orangnya? Loh, ya enggak, karena dia enggak ngerti aja. Saya bilang, ya kok dia bilang kalau aku nanti roti ini dan tepung ini aku buat, terus kemudian aku makan sama anakku, terus aku mati. Lah itu kan pesimis katanya. Ya karena nggak tahu. Begitu Nabi mengatakan buatlah roti buat aku, itu Tuhan kan yang nyuruh. Tuhan begitu perhatian sama kita ini, jangan takut. Tuhan tuh perhatian sampai hal yang sekecil-kecilnya itu Tuhan perhatian sama kita. Tuhan kan yang nyuruh Nabi untuk datang kepada janda di Sarfat, minta dibuatkan roti. Kok kelihatannya kejam ya, tapi jangan takut. Tuhan itu kasih tahu loh. Tuhan kasih tahu dulu kan, buatlah roti buat aku, nanti setelah aku makan apa yang dikatakan
apa Nabi? Minyak dan tepung di dalam tempayan itu tidak habis-habis. Tinggal dia percaya maka jangan disakrat. Itu kata hamba Tuhan, kata Nabi Elia seperti itu. Akhirnya dia percaya, dia ambil itu pernyataan itu, dia buatlah tepung, dia buat roti, kasih kepada hamba Tuhan. Kelihatannya hamba Tuhan ini gak benar. Sudah tahu nanti ini diomongi kalau nanti habisnya aku mati kok malah diminta. Itu loh kadang-kadang kita tuh seperti kalau misalnya Kak Erna mengumumkan untuk kas sosial umumkan, tolong bayar gitu ya. Kadang-kadang kan makan tidak cukup kalau bayar kas sosial misalnya, atau Natal, nanti sebentar lagi Natal, ayo janji iman buat makan tempe sama tahu aja pas-pasan kok. Tuhan itu tahu ya, secukupnya lah, ini iman kita lah ya. Jangan terlalu nggak punya uang ngomong aja masih 1 juta ya ngawur itu namanya ya kan, ya nggak begitu. Tapi kalau Tuhan sudah bilang minyak dan tepung itu tidak habis-habis, lakukan. Benar gak janji Tuhan? Benar. Abraham kelihatannya, pergilah ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Katanya, masa kita tahu kalau Abraham itu gak diomongi sama Tuhan? Diomongi kan? Yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi ada omongan. Makanya kalau kita berdoa itu dengan iman, ya dengan iman. Percayalah Tuhan itu tidak akan sepelekan kita. Tuhan tidak akan permainkan kita. Kita yang sering mempermainkan Tuhan. Tanpa terasa hati kita, pikiran kita melayang-layang tidak karuan. Doa aja sering melayang-layang kok. Waktunya doa loh, kadang-kadang diingatkan apa, itu jangan sampai itu mempengaruhi kehidupan kita dengan Tuhan. Kita harus peka dengan suara Tuhan. Ya, jangan Yosef kalau kita belum connect dengan Tuhan, kalau kita belum hidup di dalam Kristus dan dalam pimpinan Roh Kudus. Kita harus mempercayai bahwa Tuhan itu sungguh sangat memperhatikan kita. Dia tak pernah melepaskan kita. Orang yang paling menderita yang kita tahu, anak yang dilahirkan sangat siapa itu? Nick Vujicic itu, yang dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Itu dia hidup di dalam komunitas yang menjaga dia, keluarganya, orang-orang yang mendukung dia untuk bisa maju. Akhirnya apa? Dia malah menjadi inspirator, dia malah menunjukkan bagaimana dia bisa berenang, dia bisa begini begitu yang kita aja nggak bisa. Kita yang lengkap aja nggak bisa. Nah, hiduplah di dalam komunitas yang baik. Di dalam komunitas itu kita bisa saling menghargai satu dengan yang lain, saling mendoakan, tidak melihat kekurangannya. Kita masing-masing punya kekurangan dan kelebihan, tetapi kita bisa menerima apa adanya. Kemarin di waktu saya reuni, ada satu anak yang memang dia suka keluar masuk grup gitu. Terus kita akan merencanakan reuni berikutnya begitu. Nah, dia tuh nggak tahu apa-apa. Sebelum keluar dia bilang saya mau keluar dari grup WA ini, tapi tolong jangan reuni itu jangan hanya untuk kesenangan diri sendiri, jangan untuk ini itu. Pokoknya dia bilang memperhatikan yang lain ini. Itu tidak benar menurut dia gitu. Terus dia langsung keluar dari itu. Anak-anak marah lah ya, kamu tuh
nggak tahu apa-apa. Di saat kita ada yang sakit, kita urunan misalnya. Di saat ada yang membutuhkan modal usaha, kita sama-sama membantu. Kok kamu ngomongnya kayak gitu? Seringkali omongan itu menyakitkan. Saya tuh sampai stres. Jawabin teman-teman itu japri ke saya, ngomong dia itu itu loh untuk ketemu sebentar supaya bisa mengingat masa lalu ya, nyanyi yang baik, terus makan sederhana, terus ada juga yang hidup sendirian bisa terhibur ketemu dengan teman-teman. Kok dia bilang harus kok dikira maksudnya kok nggak ada manfaatnya seperti itu loh. Ada manfaatnya ini. Aduh, saya kasih tahu juga enggak mempan, maksudnya tujuannya tidak tersampaikan, yang lain malah dituduh dan capek. Ya, jadi biarlah berbekal itu kita tahu bahwa berada di tangan Tuhan itu tidak ada yang namanya insecure. Jangan menjadi orang yang mencekno saudaraku ya. Kata-kata kita tuh mau diatur kosin hati. Jangan sampai menyakitkan gitu loh. Karena itu mengurangi damai sejahtera. Ya, mengurangi damai sejahtera. Katakan yang baik, yang positif. Kalau negur ya negur, tak masalah. Tapi yang baik gitu. Ya, jangan menyakitkan sesama kita. Temukan gambar diri kita lewat hubungan dengan Tuhan. Temukan gambar diri yang serupa dan segambar dengan Yesus Kristus supaya kita berharga bagi Tuhan. Kalau tidak berharga bagi Tuhan, rugi ya. Ubah pola pikir kita ya, terus juga bersyukur karena keterbatasan kita, itu syukuri saja ya, dan hiduplah dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Ya, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ya, luar biasa. Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, mari kita baca bersama-sama. Tuhan kita itu seperti apa? 2 Petrus 3 ayat 9. Haleluya. Ini ayat terakhir kita. Ayo kita baca lagi bersama-sama. 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu loh kerinduan hatinya Tuhan tuh, kita harus tahu. Jadi jangan bikin teman kita itu nanti tersingkir, jangan di sini, kamu tidak pantas di sini. Dah, tolong mereka, ya doakan mereka, karena jangan lupa itu kerinduannya Tuhan. Kerinduannya Tuhan itu supaya mereka berbalik dan bertobat. Jangan malah dibuat tidak nyaman. Ya, mari kita sama-sama menyamankan diri satu dengan yang lain. Ingat ya, kita harus jadi pribadi yang tangguh. Kebalikan dari pribadi yang tangguh adalah orang yang insecure. Orang insecure bisakah memberi kontribusi di dalam komunitas? Tidak bisa, karena orang yang minder, orangnya tidak percaya diri. Orang minder itu juga sombong. Kadang-kadang itu keminderannya itu menjadikan dia enggak mau, kaku gitu. Itu orang yang sulit. Orang yang sulit itu menyebalkan. Jadikan kita ini orang yang tidak sulit, yang menyenangkan. Jadikan kita menyenangkan Tuhan kita. Ya, puji Tuhan. Lepaskan
beban yang merintangi kita, mari maju bersama dengan Tuhan. Maaf tidak terlalu lama, biarlah Tuhan memberkati kita semua. Dan jangan bilang gak pernah diajarkan ya, tolong ya. Tolong ya, kita harus tahu bagaimana pribadi kita di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Saya undang semua pemain musik untuk kita nyanyikan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Dia yang paling mengerti apa yang ada dalam hati kita. Dia yang paling tahu keadaan kita. Mungkin orang lain gak tahu. Gak semua masalah kita bisa di-share ke orang lain. Juga gak semua orang bisa mengerti hati kita, pikiran kita. Tetapi